Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karisma, NIM R021780. Di sini saya akan memberikan analisis untuk ujian skill komprehensif yang kedua dari studi kasus, yaitu pekerja di pengeleman sol sepatu di salah satu industri sepatu mengalami keluhan baal atau mati rasa pada jari-jari tangannya. Nah, bantulah dokter dalam melakukan diagnosis. Untuk melakukan diagnosis PAK dapat melakukan 7 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan diagnosis klinis yang dapat dilakukan oleh seorang dokter perusahaan. Pada tahap ini ada beberapa tahap. Yang pertama, anamnesis. Pada anamnesis didapatkan data seperti keluhan utama, yaitu baal atau mati rasa yang diderita oleh pekerja pada tangan atau jari-jari tangan kanannya. Kemudian riwayat perjalanan penyakit saat ini. Keluhan yang diderita oleh pekerja tersebut sudah mencapai 5 tahun. Kemudian riwayat penyakit keluarga, dijelaskan bahwa ibu pekerja tersebut mengalami diabetes mellitus sudah 3 tahun lamanya. Kemudian riwayat penyakit dahulu, pada uraian kasus tidak jelaskan apakah pekerja tersebut pernah mengalami keluhan yang lain sebelumnya saat bekerja. Tahap selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Pada tahap pemeriksaan fisik dilakukan untuk menentukan kelainan pada sistem atau organ pada si pekerja, dapat dilakukan dengan cara melihat, meraba, mengetuk, dan mendengarkan menggunakan stetoskop, ataupun dapat melakukan pemeriksaan pada tanda vital seperti nadi, pernafasan, tekanan darah, ataupun status gizi dari si pekerja tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Untuk memperkuat diagnosis, dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan laboratorium seperti contohnya spirometri atau audiometri. Dan untuk pemeriksaan penunjang tersebut dapat dilakukan untuk ke rumah sakit rujukan spesialis yang terkait. Langkah kedua yaitu menentukan pajanan yang dilakukan oleh pekerja pada pekerjaannya. Nah, untuk penjelasan pekerjaan yang dilakukan pekerja tersebut ialah pekerja tersebut melakukan pengeleman sol sepatu dan biasanya menggunakan tuas cat atau kadang juga menggunakan tangan-tangannya untuk meratakan lem pada sol sepatu tersebut. Nah, menjelaskan juga bahwa ternyata pekerja tersebut tidak menggunakan APD seperti sarung tangan ataupun masker. Di sini dapat dikategorikan bahwa lem tersebut menjadi pajanan yang ada di tempat kerja si pekerja tersebut dan dikategorikan sebagai faktor bahaya kimia di mana lem mengandung salah satu bahan kimia yaitu benzen. Langkah ketiga yaitu menentukan hubungan antara pajanan dan penyakit. Untuk menentukan hubungan dapat memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu saat mengidentifikasi hubungan antara pajanan dan penyakit tersebut, bisa melihat list ILO, occupational disease ataupun evidence data yang lainnya. Kemudian, umumnya penyakit tersebut muncul atau kambuh saat melakukan pekerjaan dan mulai berkurang saat melakukan libur atau cuti. Kemudian, umumnya terdapat pekerja lain dengan pajanan yang sama mengalami keluhan yang sama juga. Kemudian, hasil pemeriksaan kesehatan juga dapat mempengaruhi atau data pemeriksaan untuk hubungan pajanan dan penyakit. Untuk langkah keempat yaitu menentukan besarnya pajanan. Untuk menentukan besarnya pajanan dapat diperhatikan data seperti jumlah jam kerja, yaitu 8 jam kerja untuk pekerja tersebut, masa kerjanya sudah 10 tahun, kemudian pemakaian APD. Di sini dijelaskan bahwa ternyata pekerja tersebut tidak tertib dalam penggunaan APD, yaitu seperti sarung tangan dan masker. Kemudian didapatkan hasil data juga tentang pengukuran lingkungan kerja, yaitu pengukuran benzen di area industri tersebut, yaitu 1 ppm. Berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 NAB benzen, yaitu untuk konsentrasi rata-rata untuk waktu kerja 8 jam hanya 0,5 ppm. Langkah selanjutnya, langkah kelima yaitu menentukan faktor individu yang berperan. Faktor individu di sini akan mempercepat ataupun menurunkan kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja dari keluhan atau dari yang diderita oleh si pekerja. Faktornya itu seperti genetik atau riwayat penyakit keluarga atau dalam ketertiban penggunaan APD. Nah, dijelaskan tadi bahwa riwayat penyakitnya itu yaitu si pekerja tersebut mengalami diabetes mellitus, sedangkan dalam penggunaan APD pekerja tersebut ternyata tidak tertib dalam penggunaan APD seperti masker ataupun sarung tangan. Selanjutnya langkah keenam yaitu menentukan faktor lain di luar tempat kerja. Faktor lain itu
akan mempengaruhi atau menjadi pemicu dari penyakit akibat kerja yang akan diderita, seperti hobi atau aktivitas lain. Dijelaskan ternyata bahwa setelah selesai bekerja, si pekerja tersebut tidak punya hobi ataupun aktivitas yang lainnya. Dia hanya menjadi ibu rumah tangga di rumahnya. Langkah yang terakhir yaitu langkah ke-7, menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Setelah melakukan analisis 6 langkah sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan apakah keluhan yang diderita termasuk kepada PAK atau tidak termasuk kepada PAK. Nah, untuk diagnosis dapat dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan. Sekian analisis 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.